Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul Menyadari Kesalahan. Sebagai orang percaya yang terus disempurnakan, kita harus bisa menyadari kesalahan kita. Menyadari kesalahan bukan hal yang sederhana ya. Kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya tidak sederhana jika kesadaran akan kesalahan itu ya berangkat dari kecerdasan rohani yang diperoleh melalui belajar kebenaran dan kepekaan terhadap kehendak Allah. Menyadari kesalahan bisa menjadi hal yang sulit bagi sebagian orang karena mereka sudah terbiasa tidak mengenali dan tentu tidak mengakui kesalahannya. Mereka lebih senang merasa sudah baik dan tidak perlu dikoreksi. Hal ini bisa menjadi sangat berbahaya, mengingat setiap manusia memiliki kerapuhannya masing-masing. Nah, lantas bagaimana kita bisa menyadari kesalahan kita? Pertama, kita memang perlu menyadari betapa besar dosa kita. Ya, dalam kisah seorang hamba yang berhutang kepada tuannya, ia berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta di sini menunjuk angka atau jumlah yang sangat besar dan tidak mungkin orang itu bisa membayar hutangnya. Tuan tersebut pada akhirnya melepaskan hambanya dari jerat hutang atau istilahnya memutihkanlah saudara begitu. Sesungguhnya hamba tersebut adalah gambaran setiap kita yang berhutang kepada Tuhan ya, dengan dosa-dosa kita. Namun dalam kebesaran hati Tuhan menerima dan mengampuni kita. Semua dosa manusia diampuni melalui korban Yesus di kayu salib. Kita harus selalu mengingat bahwa kesempatan kita ada di hadapan Allah hanya karena korban Yesus. Hanya karena korbannya lah kita bisa dibawa kepada Allah dan dianggap benar. Nah, dengan mengingat ini saudara, dengan mengingat ini kita akan menyadari betapa besar dosa yang telah dihapuskan oleh Tuhan. Nah, ketika seseorang menyadari dosanya yang besar telah dihapuskan, maka ia dapat dengan jujur mengakui dosa yang telah dilakukannya. Nah, kedua, bercermin kepada Tuhan. Seseorang yang dapat menyadari kesalahannya adalah mereka yang memahami standar yang benar. Standar yang benar. Standar kita adalah Tuhan sendiri, yakni apakah keberadaan kita ini telah seperti yang Tuhan inginkan. Lebih lanjut lagi, jika Tuhan hadir di dunia, apakah dia seperti diriku? Jika ada bagian dalam hidup kita yang belum seperti yang Tuhan ingini, maka kita harus segera meminta ampun dan bergerak maju, saudaraku. Kesalahan yang kita lakukan semakin hari akan semakin berbeda. Kalau sebelumnya kita melakukan pelanggaran moral dan kesalahan-kesalahan yang seharusnya dapat dihindari orang di luar Tuhan, jadi kesalahan yang juga bisa dihindari oleh orang di luar Kristen, maka semakin kita melihat Tuhan Yesus sebagai standar, kesalahan kita akan berbeda bentuk, saudaraku, makin berbeda. Kesalahan kita akan semakin mengerucut pada masalah-masalah batiniah, dan permintaan ampun kita bukan hanya permasalahan pelanggaran hukum, bahkan sudah tidak lagi melakukan kesalahan secara moral umum, saudara, tetapi keadaan batiniah kita yang belum lurus seperti yang Allah kehendaki. Nah, bila hal ini dilakukan secara konsisten ya, dengan usaha yang sungguh, maka kita akan sangat peka terhadap kesalahan kecil sekalipun. Kita dapat menyadari kesalahan kita, mulai dari ucapan yang meleset, pemikiran yang tidak perlu, atau ketidaktepatan dalam hal lainnya yang bertalian dengan sikap batiniah. Saudaraku, ini harus kita sadari. Jadi kita tidak lagi mempersoalkan dosa-dosa yang menyangkut pelanggaran umum karena kita sudah melewatinya, tetapi fokus kita kepada masalah-masalah yang bersifat batiniah.
Tidak ada seorang pun yang telah benar-benar bersih dari kesalahan, saudaraku. Kita semua adalah orang-orang yang dahulu memiliki masa lalu kelam dalam pemandangan mata Allah. Namun hendaknya setiap kita harus memiliki geliat yang sungguh akan kehidupan yang ideal di mata Tuhan. Kita harus sungguh memperkarakan perasaan Tuhan yang kita lukai setiap hari. Kesalahan sekecil apapun harus segera kita selesaikan, saudara. Jadi kita memiliki geliat yang sungguh untuk mencapai kehidupan yang ideal sesuai dengan maksud Allah menciptakan manusia, sesuai dengan rancangan Allah semula, saudaraku. Jadi kita harus peka terhadap perasaan Tuhan. Perasaan Tuhan yang tidak nyaman, ya, kita harus peka dengan perasaan Tuhan yang tidak nyaman, karena pikiran, perasaan dan tingkah laku kita yang tidak sesuai pikiran perasaan Allah. Kita harus melihat gunung dosa yang selama ini hanya tampak permukaannya saja. Pada hati yang paling dalam, sebenarnya banyak kesalahan lain yang bersangkutan dengan kodrat dosa kita, saudara. Jadi kita harus melihat gunung dosa yang selama ini hanya tampak permukaannya saja, ya. Dan pada hati yang paling dalam sebenarnya kita harus sadar banyak kesalahan lainnya yang bersangkut paut dengan kodrat dosa kita. Ada dorongan-dorongan jahat, keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah di dalam diri kita. Untuk itu kita harus memiliki kesadaran atas dosa kita, bahwa dosa kita telah diampuni oleh Tuhan sebesar sebanyak apapun kesalahan yang telah kita lakukan. Nah, kesadaran selanjutnya yang perlu dibangun adalah bagaimana membalas kasih Tuhan yang begitu besar dalam diri kita. Membalas kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita. Sesungguhnya tidak ada satu hal apapun di dunia ini yang dapat membalas kebaikan Tuhan. Tidak ada. Namun apabila Tuhan memperkenan kita untuk mengubah kodrat, yaitu dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi, dari seorang yang tidak melakukan kehendak Allah menjadi seorang yang melakukan kehendak Allah. Ini adalah kesempatan besar, saudaraku, untuk memuaskan hati Allah. Pengampunannya memberikan peluang bagi kita untuk terus membenahi diri, saudara. Terus membenahi diri, saudaraku. Oleh sebab itu jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk membenahi diri ini. Jangan kita sembarangan, ya, menyia-nyiakan kesempatan untuk membenahi diri, ya. Jangan kita pikir karena Tuhan itu maha murah, maha baik, lalu kita sembarangan. Mari kita menyadari kesalahan yang telah kita lakukan dan berbalik pada arah yang dikehendakinya, yaitu menjadi manusia Allah yang taat dan dengar-dengaran kepadanya. Akhirnya, saudara, saya perlu tegaskan, menyadari kesalahan bisa menjadi hal sulit bagi sebagian orang karena mereka sudah terbiasa tidak menyadari kesalahan mereka dan mereka juga tidak mengakui kesalahan mereka. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.